alam semesta yang luas, ada planet-planet yang belum pernah kita lihat. Planet-planet dengan harta karun berupa berlian. Misteri apa yang disimpan oleh dunia-dunia yang berkilauan ini? Seperti apa bentuknya? Dan yang paling penting, berapa harga semua itu? Mari kita cari tahu. Pertama-tama, mari kita lihat berlian secara umum. Kita melihatnya sebagai permata yang langka dan berharga. Tapi tahukah kamu bahwa berlian sebenarnya berasal dari sesuatu yang biasa seperti karbon? Yap, benar. Ini adalah elemen yang sama yang ditemukan di pensil atau batu bara. Unsur ini juga merupakan bahan utama dalam berlian. Tapi bagaimana sebuah atom karbon biasa bisa berubah menjadi berlian yang memesona? Nah, semuanya dimulai jauh di bawah permukaan bumi. Pada kedalaman sekitar 160 km, karbon terpapar suhu lebih dari 1000 derajat Celcius dan tekanan lebih dari 500.000 kg per meter persegi. Itu seperti menaruh 3 ekor gajah di atas perangko. Di bawah kondisi ekstrem ini, atom-atom karbon saling berikatan dengan cara yang unik. Atom-atom ini membentuk struktur kisi kristal yang memberikan bentuk khas pada berlian. Proses ini bisa memakan waktu jutaan atau bahkan miliaran tahun karena karbon perlahan-lahan bergerak mendekati permukaan bumi melalui aktivitas vulkanik. Dan akhirnya berlian pun terbentuk. Setelah itu, berlian bisa saja tersembunyi di dalam bumi selama ribuan tahun hingga akhirnya muncul ke permukaan melalui letusan gunung berapi. Dari sana, berlian kasar dipotong dan dipoles menjadi permata indah yang kita kenal dan cintai. Jadi kenapa berlian begitu berharga? Sebagian karena kelangkaannya. Hanya sebagian kecil dari berlian yang terbentuk yang benar-benar muncul ke permukaan. Tapi berlian juga berharga karena keindahan dan daya tahannya. Berlian adalah zat paling keras yang dikenal manusia dan memiliki kemampuan unik untuk membiaskan cahaya sedemikian rupa sehingga membuatnya berkilau dan bersinar. Berlian juga diaplikasikan di banyak hal, pada alat pemotong, roda gerinda, dan bahkan pada ujung instrumen bedah. Dan berkat kemajuan teknologi, para ilmuwan menemukan cara-cara baru untuk menggunakan berlian di berbagai bidang baru seperti elektronik, penyimpanan energi, dan obat-obatan. Semua ini menunjukkan bahwa terkadang hal yang paling luar biasa bisa saja berasal dari elemen yang paling biasa. Setelah mengetahui hal ini, mari kita kembali ke planet berlian kita tadi. Mungkinkah planet seperti ini ada? Sebenarnya, ya, mungkin aja. Bahkan, kita lebih sering menemukan berlian di luar angkasa daripada di bumi. Di luar angkasa, tekanan dan temperatur yang ekstrem sangat umum terjadi. Itu sebabnya alam semesta dan bahkan tata surya kita sebenarnya sangat kaya. Sebuah asteroid biasa harganya bisa mencapai jutaan dolar. Helium yang bisa kita temukan hampir di semua tempat di ruang angkasa memiliki potensi energi yang sangat besar. Wajar kalau manusia mempertimbangkan kemungkinan penambangan di luar angkasa selama beberapa waktu ini. Kayak yang kubilang tadi, berlian terbentuk jauh di dalam bumi dalam kondisi panas dan tekanan yang ekstrim. Para ilmuwan percaya bahwa proses serupa bisa terjadi di planet yang kaya akan karbon. Ada beberapa kemungkinan yang bisa terjadi. Misalnya, saat dua planet atau asteroid yang mengandung banyak karbon bertabrakan satu sama lain. Tabrakan tersebut akan menciptakan gelombang kejut yang akan mendorong atom-atom karbon menjadi sangat rapat, sehingga membentuk berlian. Cara kedua yang bisa terjadi adalah jika area di luar angkasa mengandung banyak karbon. Kalau kondisinya tepat, maka atom-atom karbon bisa menyatu dan membentuk berlian seukuran planet. Ini kayak kalau kamu punya banyak balok Lego dan kamu menyusunnya untuk membuat struktur Lego yang besar. Dengan kata lain, kalau dua benda kayak karbon bertabrakan, atom-atom karbon bisa saling merapat sehingga membentuk berlian. Dan sekarang, kejutan. Planet-planet ini benar-benar ada. Planet yang sedang kita bicarakan ini bernama 55 Cancri E. Planet ini merupakan salah satu dari 5 planet dalam sistem kecil di rasi bintang Cancer. Bintangnya sangat terang sampai bisa dilihat dengan mata telanjang. Jaraknya 40 tahun cahaya dari kita, yang mungkin setara dengan triliunan kilometer. Tapi dalam skala ruang angkasa, jarak ini cukup dekat.
55 Cancri A pertama kali ditemukan pada tahun 2004, tapi kita baru tahu pada tahun 2012 bahwa planet ini adalah planet berlian pertama yang diketahui. Semua itu berkat penelitian para ilmuwan dari Universitas Yale. Planet ini adalah bumi super, yakni merupakan kelas planet yang lebih besar dari bumi, tapi terlalu kecil untuk bisa disebut sebagai planet raksasa. Ukurannya sekitar 2 kali lebih besar dari bumi kita dan sekitar 8 kali lebih berat. Planet ini berotasi mengelilingi bintangnya dengan sangat cepat. Ia menyelesaikan satu putaran penuh hanya dalam waktu 18 jam. Artinya, 1 tahun di planet ini kurang dari 1 hari di bumi. Planet ini juga terkunci pasang surut dengan bintangnya. Dengan kata lain, satu sisi planet ini selalu menghadap ke arah bintang, dan karena itu suhunya sangat panas. Sedangkan sisi lainnya berada dalam kegelapan abadi, persis kayak bulan kita. Selain itu, jarak 55 Cancri A ke bintang induknya 25 kali lebih dekat daripada jarak Merkurius ke matahari. Akibatnya, suhu di sana sangat tinggi. Di sisi siang, suhunya sedikit di atas 2000 derajat Celcius. Dan di sisi malam, yang dianggap sebagai sisi dinginnya, suhunya lebih dari 1300 derajat Celcius. Kayaknya bukan tempat yang bagus buat nyantai ya. Ya, mungkin nggak buat kita, tapi buat berlian, planet ini sempurna. Setelah mempelajari planet ini, para ilmuwan menyimpulkan bahwa planet ini adalah dunia berbatu yang penuh dengan karbon. Tapi karbon ini bukan dalam bentuk gas, melainkan dalam bentuk grafit. Ya, sama dengan yang ada di pensilmu, dan tentu saja berlian. Menurut beberapa perkiraan, berlian membentuk setidaknya sepertiga dari 55 Cancri A. Harganya bisa mencapai sekitar 27 noniliun dolar. Angka nolnya ada 30 loh. Coba bayangin. Tapi pertanyaan yang paling menarik adalah, seperti apa tampilan planet itu? Pertama-tama, evolusi termal dan proses tektonik di sana sangat berbeda dengan bumi kita. Dengan kata lain, planet ini seharusnya penuh dengan gunung berapi yang aneh dan aktivitas vulkanik yang juga aneh. Gunung-gunung yang aneh dan semacamnya. Selain itu, planet ini mungkin tertutup awan debu yang besar dan atmosfer di sana sangat padat. Oh, dan cuaca di sana pasti gila. Para peneliti berencana untuk mempelajari komposisi atmosfer 55 Cancri A di masa depan. Tapi saat ini, sudah cukup jelas kalau planet ini nggak bisa disebut sebagai planet laik huni. Ya, secara teori, kita bisa aja menemukan kehidupan di sana, tapi sangat kecil kemungkinannya. Kehidupan di planet berlian berpotensi ada jauh di bawah tanah, misalnya. Di bumi, kita sudah mengamati bakteri dan mikroba yang bisa bertahan hidup dalam kondisi yang sangat ekstrim. Makhluk-makhluk ini sangat tangguh. Mereka mampu mengubah bahan kimia menjadi energi dan bertahan hidup di mana saja. Jadi, di planet berlian, kehidupan bisa saja ada dalam bentuk seperti ini. Dan siapa tahu, kehidupan di luar bumi juga bisa aja dalam bentuk yang sama sekali tidak kita kenal. Keren kan kalau kita bisa menemukan makhluk kristal yang mampu bertahan hidup di tempat yang paling panas? Pasti bakal menakjubkan. Dan coba tebak, bukan cuma 55 Cancri A yang penuh dengan berlian. Titik-titik berlian potensial lainnya termasuk bulan terbesar Pluto, Charon, dan eksoplanet mirip Jupiter yang kaya akan karbon yang ditemukan 1200 tahun cahaya dari bumi, bernama WASP-12b. Para ilmuwan bahkan menduga bahwa hujan berlian turun di Saturnus dan Jupiter secara teratur. Semua ini ditemukan oleh para peneliti dari Universitas Negeri Arizona. Mereka menyatakan bahwa planet berlian tidaklah langka. Menurut laporan ilmiah tahun 2020, planet-planet ini terbentuk di sekitar bintang-bintang tipe tertentu yang memiliki rasio karbon dan oksigen tinggi. Mereka berusaha keras untuk mempelajari permata luar angkasa ini. Mereka membuat silikon karbida mengalami tekanan yang sangat ekstrim di atas 50 GPa dan suhu setinggi 2500 derajat Kelvin untuk melihat apa yang akan terjadi. Dan mereka menemukan bahwa di bawah kondisi yang sangat ekstrim ini, silikon karbida berubah menjadi berlian dan silika. Jadi, kalau mau mencari berlian yang berkilau, kamu nggak perlu pergi terlalu jauh. Kamu bisa jalan-jalan ke antar galaksi dan menjelajahi planet-planet berlian. Planet-planet ini nggak kayak planet-planet di tata surya. Dan siapa tahu ada penemuan mengagumkan lain yang menunggu kita.